Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baik, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang as-shalah. Kita sudah masuk dalam bab as-shalah, yaitu al-wahdatu as-sadisah, bab tentang salat. Bagian yang pertama pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan tentang as-shalah, juga masih pembelajaran bahasa Arab tentang as-shalah, yaitu tentang bagian yang kedua, tentang salat bagian yang kedua. Baik. Seperti biasa, kita masuk ke hiwar, ke percakapannya. Kita masuk ke percakapannya. Al-hiwar ats-tsani. Percakapan yang kedua, ats-tsani, yang kedua. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Baik. Pertama saya akan bacakan dulu bahasa Arabnya keseluruhan, kemudian kita mulai terjemahkan. Baik. Isam. Assalamualaikum. Salih. Waalaikumsalam. Ya, jadi ketika selesai saya membaca bisa diikut supaya lisannya sudah mulai terbiasa juga dengan tata cara membaca bahasa Arab. Isam. Ana musafirun ila Makkah. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ila aina anta musafir? Salih. أنا مسافر إلى المدينة. أنا مسافر إلى المدينة. لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ لماذا أنت مسافر إلى مكة؟ عصام. للصلاة في المسجد الحرام. للصلاة في المسجد الحرام. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ صالح. للصلاة في المسجد النبوي. للصلاة في المسجد النبوي. أين تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ عصام. في المسجد الحرام إن شاء الله. في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ وأين ستصلي الجمعة؟ صالح. في المسجد النبوي إن شاء الله. في المسجد النبوي إن شاء الله. عصام. وكيف ستسافر إلى المدينة؟ وكيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. أركب الطائرة. طيب. Demikian itu tata cara membacakan percakapannya. Kemudian kita coba untuk menerjemahkan satu persatu. Assalamualaikum, sudah jelas keselamatan nagimu. Waalaikumsalam, dan keselamatanmu atasmu juga. Isam, namanya ini Isam. Ana musafirun ila Makkah. Ana adalah dhamir yang berarti saya. Dhamir itu kata ganti orang yang berarti saya. Musafirun. Musafirun ini kata pecahan dari safara yusafiru. Safara panjang sin, safara yusafiru. Nah, ini adalah isim fa'il namanya. Namanya isim fa'il. Isim fa'il ini berarti dia sebagai pelaku dari isim fa'il, pelaku dari safara yusafiru. Safara yusafiru artinya melakukan safar atau perjalanan. Jadi musafir adalah orang yang melakukan perjalanan.
Jadi dia bilang ana musafirun ila Makkah. Saya seorang musafir. Antum sudah tahu biasanya musafir ini sudah jelas lah dalam bahasa Indonesia. Ana musafirun, saya adalah seorang musafir, atau saya seorang yang dalam perjalanan, gitu kira-kira. Ila Makkah. Ila ini adalah harfu jar. Ila artinya ke, harfu jar. Jadi huruf yang setelahnya harusnya berharakat kasrah akhirnya. Harusnya berharakat kasrah di akhirnya. Tetapi kenapa di sini tertulis Makkata bukan Makkati? Kenapa? Karena dalam bahasa Arab namanya memang Makkata. Tidak ada Makkati. Tidak ada Makkati atau Makkatu. Dia akan tetap jadi Makkata. Atau misal juga seperti orang yang nama orang, kalau nama orang tidak bisa dirubah. Misal namanya nada. Nun, da dengan alif yang ini. Nada tidak akan bisa menjadi nadi karena memang namanya nada. Musa misal, nah, Musa tidak jadi Musi karena apa? Karena memang namanya adalah Musa dan seterusnya. Oke. Jadi ana musafirun ila Makkah, saya adalah seorang musafir yang pergi ke Mekah, gitu kira-kira arti secara bahasanya. Ila aina anta musafir? Ila aina. Ila artinya ke atau kemana. Aina artinya di mana, jadi ke di mana, bukan ke di mana tapi kemana, gitu. Anta sudah mafhum. Anta musafir, kamu kemana kamu wahai musafir, gitu kira-kira. Saleh, nama orang yang bercakap ini adalah Isam dan Saleh. Ana musafirun ilal Madinah, jelas ya. Ana musafirun ilal Madinah. Yang tadi satu mau ke Mekah, yang ini ilal Madinah. Madinah apa? Nama kota Madinah. Madinah ini bisa diartikan juga kota. Misal kita tinggal di Palu, Madinah di Palu. Misal Jakarta, Madinah Jakarta. Nah, tapi dalam hal ini biasanya ketika ada tertulis Al-Madinah, ada alif lamnya yang berarti ma'ruf. Al-Madinah ini maksud adalah Al-Madinatul Munawwarah, yaitu kota Madinah yang ada di Arab Saudi. Ana musafirun ilal Madinah, saya adalah seorang yang sedang musafir ke Madinah. Limadza anta musafirun ila Makkah? Limadza ini li artinya untuk. Li ini artinya untuk. Madza sudah sering kita bahas kemarin. Madza artinya apa. Jadi untuk apa? Dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dia menjadi kenapa. Untuk apa berarti untuk menanyakan alasan. Untuk apa? Nah, itu adalah pertanyaan untuk alasan. Jadi yang biasanya dalam bahasa Indonesia yang baku kita menggunakan kata kenapa. Kenapa? Limadza anta musafirun ila Makkah? Kenapa kamu bersafar atau menjadi musafir ke Mekah? Kata Saleh. Kemudian Islam jawab, lis-salati fil masjidil haram. Lis-salati fil masjidil haram. Untuk salat, lis-salati. Tadi pertanyaannya adalah limadza, untuk apa? Maka jawabannya biasanya ada li juga. Li as-salah, lis-salah. Apa maksudnya? Artinya adalah untuk salat. Lis-salati fil masjidil haram. Sudah jelas ini kira-kira ya. Untuk salat di Masjidil Haram. Walimadza anta musafirun ilal Madinah? Nah, ini pertanyaan yang sama juga. Jadi sudah mafhum lah artinya. Cuman ada ketambahan wa. Wa ini kenapa? Wa ini artinya dan. Walimadza anta musafirun ilal Madinah? Kemudian Saleh jawab, lis-salati fil Masjidin Nabawi. Lis-salati fil Masjidin Nabawi. Untuk salat, nah, sudah sama tadi. Dia untuk salat di Masjidin Nabawi.
Aina satusalliyal jumu'ah. Nah, ini. Aina artinya di mana. Satusolli dari kata shalla yusolli tusolli. Tusolli apa? Kamu sholat. Tusolli. Kenapa ada huruf sin di depan? Nah, sin ini adalah sebuah huruf yang menunjukkan pekerjaan itu akan datang, yang akan dilakukan akan datang. Sa ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan akan. Jadi aina satu soli, di mana kamu akan gitu, akan sholat. Jadi satu soli dari kata sholat, yusolli, kamu sholat, tu soli kamu sholat, satu soli di mana kamu akan sholat, seperti itu. Atau kalau misal madza satakulu, madza artinya apa? Satakulu, takulu artinya kamu makan, sa artinya akan toh, afwan ya. Jadi takulu artinya kamu makan, sa ini akan. Jadi madza satakulu, apa yang akan kamu makan, seperti itu. Kalau ada kata sa, ini berarti pekerjaan yang akan datang. Dan ketika ada huruf sa, berarti pekerjaan itu tidak akan lama lagi. Misal dia bilang, ini pertanyaannya, aina satusalliyal jumu'ah. Jumu'ah ini adalah hari Jumat. Hari Jumat. Dari bahasa Arabnya al-jumu'ah. Jadi Jumat ini sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu al-jumu'ah. Jadi salat, di mana kamu akan salat Jumat. Nah, jadi sudah jelas ya, di mana kamu akan salat Jumat. Fil masjidil haram. Ya, Faisal. Fil masjidil haram, insyaallah. Mafhum insyaallah. Artinya sudah jelas ini. Insyaallah. Insyaallah artinya in itu artinya jika. Kalau yang belum tahu, in itu artinya jika. Sya'a artinya menghendaki Allah. Jadi insyaallah jika Allah menghendaki, itu artinya. Insyaallah artinya jika Allah menghendaki. Dalam bahasa Indonesia insyaallah. Insyaallah kita gunakan ketika kita sudah yakin mau ikut pergi ke sana. Hanya tetap kita harus mengucapkan insyaallah. Untuk apa? Karena memang tidak bisa segala sesuatu itu harus bergantung kepada Allah. Antum mau ngapain terserah, antum sudah janji, tetapi ketika antum sudah berjanji kepada orang, ucapkanlah insyaallah. Kenapa? Karena bisa jadi tiba-tiba ada halangan, tiba-tiba sakit dan sebagainya. Afwan, sudah terlalu jauh. Kita kembali. Saleh. Tadi dia bilang fil masjidil haram. Isam bilang insyaallah. Wa aina satusalliyal jumu'ah. Dan di mana? Sama, kamu akan salat Jumat. Fil masjidin nabawi, insyaallah. Fil masjidin nabawi. Karena biasanya ketika antum ditanya aina, kalau ketika ditanya aina, jawabannya adalah fi. Ketika ditanya aina, maka jawabannya adalah fi. Fi masjidin nabawi, insyaallah. Terus Isam bertanya, kaifa satusafiru ilal Madinah. Ingat tadi, ini kata dari kata safara yusafiru. Tusafiru artinya kamu bersafar. Kaifa artinya bagaimana. Jadi kaifa haluk, bagaimana kabarmu. Kaifa bagaimana. Satusafiru dari kata tusafiru. Tusafiru artinya kamu bersafar. Kalau pakai sin, ada huruf sinnya di depan sa, ini menunjukkan bahwa perilaku pekerjaan itu akan datang, belum sekarang tapi nanti ke depan. Jadi satu safiru artinya kamu akan bersafar. Jadi kaifa satu safiru, bagaimana kamu akan bersafar ilal Madinah, bagaimana kamu akan bersafar ke Madinah. Saleh menjawab, arkabu at-ta'irah. Arkabu at-ta'irah. Arkabu at-ta'irah. Saya arkabu. Arkabu dari kata rakiba yarkabu. Rakiba yarkabu, yang artinya menaiki.
Arkabut ta'irah artinya saya menaiki, at-ta'irah artinya pesawat. Jadi arkabut ta'irah saya menaiki pesawat. Baik. Kita coba ulangi dulu membaca percakapan ini supaya lebih mudah untuk kita hafalkan. Unzur wastami' wa'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Lis-salati fil masjidil haram. ولماذا أنت مسافر إلى المدينة؟ للصلاة في المسجد النبوي. أين ستصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام إن شاء الله. وأين ستصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي إن شاء الله. كيف ستسافر إلى المدينة؟ أركب الطائرة. أركب الطائرة. Taib. Itu saja dulu video kita kali ini. Insyaallah silakan video ini dibaca ulang-ulang dan dipahami dan kemudian dihafalkan supaya lisan kita terbiasa dan kita mudah untuk ketika diajak berbicara dalam bahasa Arab kita bisa berbicara dalam bahasa Arab. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Syukran ala husni ihtimamikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.